dalam rangka meningkatkan dan juga mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan, yang berkesinambungan, dan juga yang inklusif. Daya salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, dan juga karunia-Nya sehingga dapat menyaksikan acara launching dari Danantara. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh Pak Doni Oskaria sebagai Chief Operating Officers dari BP Danantara, dan juga Pak Pandu Sahrir sebagai Chief Investment Officer dari BP Danantara. Tentunya pertama dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga kepada Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami bertiga untuk menjadi pimpinan di Danantara. Dan tentunya ini adalah tugas yang sangat mulia karena mempunyai tujuan yang sangat mulia. Dan tentunya ini menjadi usaha kita bersama agar tujuan dan usaha mulia ini bisa berhasil. Memang Danantara ini adalah suatu sovereign wealth fund dari pemerintah yang dimana akan menjadi investment arm dari pemerintah. Tadi itu sudah disampaikan dalam rangka kita menjalankan perannya. Pertama tentunya adalah optimalisasi dari aset-aset BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Dan tentunya di saat bersamaan kita juga akan melakukan investasi di banyak sektor yang mempunyai dampak yang positif dan berkelanjutan dan berkesinambungan ke depannya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pesan dari Bapak Presiden bahwa Danantara ini harus dijalankan dengan tata kelola perusahaan yang benar, good governance, kehati-hatian, prudensial, transparan, dan penuh dengan integritas. Ini adalah guideline yang disampaikan oleh Bapak Presiden langsung dalam kita mengelola aset-aset BUMN dan juga dalam kita menjalankan investasi kita ke depannya. Karena itulah pegangan kita. Dan buat kami yang kita lihat di dalam Danantara ini bukan hanya dari aset pengelolaan yang kurang lebih 900 miliar dolar, tetapi yang paling penting adalah misi dan tujuan dari Danantara. Itu yang jauh lebih penting karena misinya sudah jelas bagaimana tadi sampaikan bahwa Danantara ini bisa menjadi instrumen pemerintah dalam rangka meningkatkan dan juga mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan, yang berkesinambungan, dan juga yang inklusif. Itu yang pertama. Dan tentunya misi ini disampaikan bahwa ini harus mempunyai dampak yang besar, yang positif, tidak hanya kepada kami yang ada di Danantara dan juga kepada pemangku stakeholders lainnya, tapi yang paling penting adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia sesuai dengan amanat yang berada dalam pasal 33 yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Itu adalah pegangan kami. Dan kami meyakini tujuan yang sangat baik ini, yang sangat mulia ini, dan ini adalah suatu breakthrough, suatu inisiasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden dalam rangka kita meningkatkan investasi, dan yang paling penting adalah dengan siapa yang beliau bagaimana kita bisa meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Itu yang paling penting karena itu adalah satu tantangan kita. Jadi oleh sebab itu kita akan melakukan ini dengan kembali lagi dengan transparan, good governance, ya tata kelola perusahaan yang baik, dengan integritas dan juga dengan prudent, dengan sangat kehati-hatian. Dan
tentunya ini akan melibatkan, karena ini adalah milik rakyat Indonesia, ini tentunya akan melibatkan dan harus berdampak juga kepada memberikan asas manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, dan ini adalah aset yang kita harus jaga, yang harus kita kembangkan, sehingga dapat dirasakan juga oleh anak cucu kita ke depannya. Oleh sebab itu, kita dalam kesempatan ini juga mohon kiranya mendapatkan juga masukan, inputan dari semua teman-teman media, karena ini adalah inisiatif yang baru lahir, ya tentunya dalam perjalanannya perlu ada penyempurnaan. Kita sangat terbuka, karena di saat bersamaan kita ini mungkin karena Danantara inilah milik semua bangsa Indonesia, yang ikut mengawasi kita juga yang sangat-sangat banyak, gitu ya. Kita nanti mungkin disampaikan oleh Pak Doni maupun Pak Pandu, bahwa kita mempunyai struktur organisasi yang berlapis. Selain ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasehat, ada Oversight Committee juga, pemantau, ada Komite Audit, Komite Investasi, Komite Ethical, dan masih ada lagi untuk memastikan bahwa kita menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar, ya. Dan kami sangat meyakini dengan niat yang baik, dengan kerja yang baik, insya Allah ini akan memberikan dampak yang sangat besar kepada seluruh rakyat Indonesia dengan kehadiran Danantara, sehingga Indonesia bisa mencapai bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi mencapai 8% yang dicanangkan oleh pemerintah, dan kita menjadi negara dengan pendapatan high income country di tahun-tahun berikutnya.